Al-Ayman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinabah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahmati Allah taala, pada malam hari penuh barokah ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana sekarang kita masih dalam Al-Aslus Tsalits, pokok yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif rahimahullah, nubbi'a biqra wa ursila bil mudaththir wa baladuhu Makkah wa ba'atsullah bin nizarati ani syirki wa yad'u ila tauhidi. Wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi adalah ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Taala ketika berada di Gua Hira, yaitu 5 ayat pertama dari firman Allah Taala surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka sewaktu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini, tasmilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Kemudian sewaktu beliau sallallahu alaihi wasallam
menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala 7 ayat pertama pada surah Al-Mudaththir, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala angkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. 7 ayat pertama dari surah Al-Mudaththir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Taala memerintahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangkit mengajak manusia kembali kepada tauhid. Allah Taala katakan, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah engkau dan berikanlah peringatan. Ingatkanlah manusia, kabarkan kepada mereka tentang betapa bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan kepada mereka tentang bahayanya menyekutukan Allah. Sampaikan kepada mereka dakwah tauhid. Allah Ta'ala katakan, qum fa'anzir, bangkit dan berikan peringatan kepada manusia. Ingatkan mereka tentang bahayanya kesyirikan tersebut. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Muallif mengatakan, qum fa'anzir ay yunzir 'ani syirki wa yad'u ila tauhidi. Wa rabbaka fakabbir ay azimhu bitauhid. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka minasyirki. Makna qum fa'anzir adalah peringatan akan bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seruan untuk mentauhidkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, yaitu besarkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Azimhu bitauhid. Hamba yang ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, caranya seperti apa? Caranya adalah dengan mentauhidkan Allah. Siapa hamba yang paling mengagungkan Allah? Hamba yang paling mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah taala adalah hamba-hamba yang mentauhidkan Allah. Maka dari sini taulah kita siapa hamba yang paling kurang ajar kepada Allah, yang tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Hamba yang tidak mengagungkan Allah, yang paling kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya syirik ini adalah dosa besar yang paling besar. Sebaik apapun akhlak orang tersebut, jika dia tidak berakhlak pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manfaatnya. Sebaik apapun, sebanyak apapun dia bersedekah, kalau dia sekutukan Allah, dia adalah orang yang paling buruk, seburuk-buruknya makhluk. Ya, ini adalah orang yang
melakukan kesyirikan. Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Wa rabbaka fakabbir ay azimhu bitauhid wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka minasyirki. Yang dimaksud dengan pakaianmu bersihkanlah adalah amalan engkau. Bersihkan amal ibadahmu, amal perbuatan engkau dari menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk bangkit, kemudian berikan peringatan kepada manusia agar mereka menjauhi kesyirikan, agar mereka mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar mereka beramal dengan tauhid dan meninggalkan segala macam bentuk penyimpangan dalam masalah tauhid ini. Muallif rahimahullahu ta'ala anhu di sini mengatakan wa ursila bil mudaththir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul adalah ketika Allah Ta'ala turunkan 7 ayat pertama dari surah Al-Mudaththir ini. Maka ketika Allah Ta'ala turunkan surah Mudaththir ini, mulai ada perintah untuk dakwah. Mulai ada perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang-orang yang mereka selama ini menyelisihi dari tauhid kepada Allah untuk kembali memurnikan ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qum fa'anzir. Jadi semuanya adalah seruan kepada tauhid. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ini semuanya kata para ulama merupakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali memurnikan peribadatan yang banyak diselewengkan oleh hamba-hamba Allah pada waktu itu, agar mereka kembali kepada kemurnian tauhid. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan wa baladuhu Makkah. Beliau mengabarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya negeri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Makkah. Ini adalah di antara ma'rifah pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang muslim tentang nabi mereka. Dan memang suatu yang wajar dikatakan kepada seorang yang memiliki idola, memiliki qudwah, suri toladan, dan yang mengklaim dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu yang wajar apabila dia bertanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asalnya dari mana sih? Kalau memang benar dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bertanya di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan.
Di kota apa? Apa nama kotanya? Kalau seandainya kita mendidik, menyampaikan tentang Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak kita, kepada adik-adik saudara kita sampaikan. Jika benar apa yang kita sampaikan dan menjadikan perkara ini masuk ke dalam relung hati mereka, maka akan muncul pertanyaan ini. Mereka akan bertanya, lahirnya di mana nih Nabi Muhammad SAW? Asalnya dari mana? Ya, maka kita akan katakan wa baladahu Makkah. Negeri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah negeri Makkah. Negeri yang penuh dengan sejarah. Negeri yang dibangun pertama kali oleh ya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dan ibunya Hajar. Sewaktu diperintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya untuk membawa anak dan istrinya yaitu Hajar dan Ismail ke suatu lembah yang tidak ada penghuni. Pada waktu itu kota Mekah belum ada, bahkan merupakan suatu lembah yang jauh dari kehidupan, tidak ada makhluk di sana, tidak ada orang yang tinggal di tempat tersebut. Sampai di titik itu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail yang pada waktu itu masih sangat kecil sekali, masih bayi. Dan karena ini perintah Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pun laksanakan. Karena Nabi Ibrahim mengetahui jika ini perintah Allah, pasti ini kebaikan. Walaupun jika kita berbicara perasaan, maka tidak mungkin ada orang tua yang tega untuk meninggalkan anaknya di tempat yang seperti ini. Tapi lihat bagaimana keimanan dari Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau alaihissalatu wassalam tidak ragu. Kenapa? Karena tahu ini adalah perintah Allah. Dan Allah Ta'ala tidak akan berbuat zalim. Wala yazlimu rabbuka ahada. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan. Allah Ta'ala tidak akan pernah berbuat zalim kepada setiap orang. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Ini adalah sifat yang harus dinafikan dari Allah Ta'ala. Harus ditiadakan dari Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim mengetahui itu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalkan. Kenapa? Tahu ini perintah Allah Ta'ala. Ini pelajaran bagi kita nih. Kalau ada perintah Allah Ta'ala, jelas ini datang dari Allah Ta'ala atau disampaikan oleh utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, maka jangan ragu kita tinggalkan. Kenapa? Pasti itu adalah keburukan. Kalau di sana Allah dan Rasulnya suruh kita untuk tinggalkan. Kalau seandainya Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengerjakannya disampaikan oleh Nabi SAW, maka kita kerjakan. Karena di sana hakikatnya adalah kebaikan. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui akan tapi kalian yang tidak mengetahui. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalkan nih Hajar dan Nabi Ismail yang masih sangat kecil sekali. Setelah perbekalannya habis, ya kemudian Hajar melihat anaknya sudah kehausan, sudah menangis. Ya, akhirnya Hajar pun berikhtiar untuk mencari pertolongan. Berlarilah Hajar ya ke bukit Sofa, kemudian ke Marwah, ke Sofa, ke Marwah hingga 7 kali. Hingga akhirnya nanti dengan rahmat Allah Ta'ala ya muncullah sumur Zam-Zam.
Yang mana nanti dari sumber Zam-Zam ini yang merupakan sumber mata air yang sangat dibutuhkan bagi orang yang ingin menyambung kehidupannya. Kemudian nanti datanglah suku Zurhum dari Yaman yang akhirnya hidup bersama dengan Hajar dan Ismail alaihissalatu wassalam di dekat mata air ini tadi, mata air Zam-Zam. Ya, kemudian inilah nanti menjadi kota Mekah. Ya, kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Ya, ini kota Mekah. Kota tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanah airnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dihabiskan di kota Makkah ini. Kota yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalaulah seandainya aku tidak diusir oleh kaumku, niscaya aku tidak akan tinggalkan kota Makkah ini." Kenapa? Karena besarnya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Makkah. Ini adalah tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota ini, di kota Mekah pada Amfil, pada tahun yang kita kenal dengan tahun gajah. Ini sudah sempat kita bahas kenapa dia disebut tahun gajah, karena pada tahun itu pula ada penyerangan yang dilakukan oleh Abrahah membawa seekor gajah yang sangat besar yang dia tujukan, dia membawa pasukan, kemudian dalam pasukan itu ada satu gajah yang sangat besar sekali, yang mana gajah ini rencananya dia akan digunakan untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi para ulama kabarkan gajah yang dibawa oleh Abrahah ini hanya satu ekor saja. Ya, bukan banyak gajahnya, bukan. Ya, satu ekor gajah yang ditujukan untuk menghancurkan Ka'bah. Dikarenakan Abrahah sakit hati, dia membuat kanisah yang besar, yang megah untuk menyaingi Ka'bah, akan tapi ternyata orang-orang tidak tertarik. Kemudian ada bangsa Arab yang datang buang hajat di kanisah tersebut, padahal dia udah bikin megah, harapannya dapat menyaingi Ka'bah, ternyata sepi, dihinakan lagi oleh bangsa Arab ini. Makanya Abrahah sakit hati, kemudian membawa pasukan, diantaranya adalah pasukan besar, kemudian bawa seekor gajah yang dia tujukan sebenarnya untuk menghancurkan Ka'bah yang mulia. Ya, jadi para ulama jelaskan gajahnya hanya seekor saja. Adapun yang diceritakan dalam buku-buku yang biasa buku-buku bergambar gitu ya, gajahnya banyak, ini adalah perlu diperiksa kembali. Ya. Karena yang dijelaskan bahwasanya gajahnya itu hanya satu saja. Nah, tahun itu karena ada serangan dari tentara gajah ini yang membawa gajah tadi, ya sebagaimana kita ketahui serangannya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Quran surah Fil dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala serangannya gagal. Nah, pada tahun itu pula
Maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Nah, makanya disebutkan oleh muallif di sini wa baladahu Makkah, negara beliau sallallahu adalah Makkah. Ini tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh besarnya beliau di Makkah. Lamanya beliau hidup di Makkah. Walaupun beliau sempat beberapa tahun tinggal di kota Taif. Taif adalah suatu kota yang dekat dengan kota Makkah. Ke arah timur kota Makkah. Kalau sekarang kita pakai bus itu 3 jam udah sampai sekarang. Kalau dulu ya tentu perjalanannya sangat panjang. Ini kota Taif. Suatu daerah di sebelah timur selatan kota Mekah, dan letaknya kota Taif ini adalah di daerah yang banyak gunungnya. Ini Taif. Taif itu kalau kita sebut sekarang bagaikan puncaknya Saudi. Jadi kalau di Indonesia ada puncaknya itu di Bogor. Ya kalau disebut puncak, ya maka orang-orang Jakarta, orang-orang Indonesia tanya puncak itu Bogor gitu kan. Di puncak Bogor tempat ya orang liburan. Nah kalau di Saudi ya puncaknya ini Taif. Ya tempat dataran tinggi, di sana dingin padahal musim panas. Ya, kemarin musim panas, kalau kita ke Taif anginnya dingin, enak. Ya adem. Ini kota Taif. Nah, Rasulullah SAW sempat beberapa tahun dibawa ke kota Taif ini. Ya dibawa ke kota Taif. Tinggal di kota Taif pada waktu kecilnya. Dan ini merupakan kebiasaan ya orang-orang Makkah yang mereka memiliki anak-anak yang masih kecil, ya agar anak-anak mereka ini dibawa ke kampung-kampung. Kenapa mereka kirim anaknya ke kampung-kampung seperti ini? Ada 2 sebab. Yang pertama, kata para ulama, adalah dari sisi kesehatan. Ya, agar tumbuhnya lebih baik, lebih kuat di sana. Udaranya masih segar. Ya, masih belum terkontaminasi, beda dengan kota. Karena Makkah dari dulu merupakan tempat berdagang. Banyak orang datang dari Syam, dari Yaman. Ya sebagaimana Nabi Allah Ta'ala firmankan pada Quran surah Quraisy, yang mana mereka orang-orang Makkah ini gemar berdagang, datang juga pedagang-pedagang ke Makkah, tempat memang jual beli di sana. Maka banyak orang datang. Makanya mereka, anak-anak mereka yang masih kecil dibawa ke kampung. Di antaranya adalah di Taif seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah agar dapat menjaga kefasihan bahasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Memang kenapa di Mekah tidak fasih Ustaz bahasanya? Kenapa? Hal ini dikarenakan di Mekah ini banyak orang yang datang berdagang, akhirnya bahasanya bercampur. Dan bercampur bahasanya, tidak murni lagi. Makanya kalau sekarang pun kita datang ke kota Mekah, maka antum akan dapati bahasa orang di dekat Masjidil Haram itu, ya bahasa mereka campur aneh. Ada yang bicara pakai bahasa Bangladesh, bahasa India, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris, bahasa Pakistan. Kenapa? Karena memang di sana tempat banyak dagang. Akhirnya bahasanya sudah banyak tercampurkan, diserap bahasanya. Ya. Kita bicara bahasa fusah malah di sana mereka bingung. Ya beda dengan kalau misalnya di Madinah bahasanya lebih terjaga. Nah ini yang pertama adalah karena sisi kesehatan, yang kedua adalah dari sisi kefasihan
bahasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sempat tinggal di kota Taif. Kemudian barulah usia 4 tahun dikembalikan kepada ibu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali tinggal di Mekah. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu azan salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi kita lanjutkan bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah, ba'athahu Allah bin nizarati 'anil syirki wa yad'u ila at-tauhid. Allah tabaraka wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam bin nizarati 'anil syirki, yaitu untuk mengingatkan akan bahayanya kesyirikan, wa yad'u ila at-tauhid, dan menyeru kepada tauhid. Ini adalah dua misi Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Taala. Dua misi utama. Dan hendaklah dua misi utama dalam dakwah ini juga diperhatikan oleh orang-orang yang mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah bin nizarati anisyirki, yaitu inzar, mengingatkan manusia akan bahayanya kesyirikan, mengingatkan manusia akan bahayanya menyekutukan Allah Taala, mengabarkan manusia tentang dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Jika engkau menyekutukan Allah Taala, maka akan dihapuskan seluruh amal soleh yang engkau perbuat. Tempat kembalimu adalah neraka Allah dan engkau kekal dalamnya selama-lamanya. Ini adalah tujuan yang pertama. Nizarati anis syirki, mengingatkan manusia dari kesyirikan kepada Allah Taala. Asal Allah Ta'ala ciptakan manusia itu di atas fitrah. Apa fitrahnya? Mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini fitrah asal manusia, berada di atas tauhid. Fitratullah allati fattara an-nas 'alaiha, yaitu fitrah yang Allah Ta'ala jadikan manusia di atas fitrah tersebut, yaitu tauhid kepada Allah Ta'ala. Hunafa, agama yang lurus yang mengesahkan Allah Ta'ala. Fitrah tauhid. Makanya dalam diri manusia ini tetap akan ada fitrah tauhid, walaupun mereka menyekutukan Allah Ta'ala dalam ibadahnya. Contoh misalnya, sewaktu mereka menyembah patung-patung, di antara sekian banyak patung itu tetap ada satu patung yang paling super, yang paling mereka agungkan. Ini kata para ulama fitrah tauhid ada pada diri mereka. Padahal patung-patung yang disembah itu banyak, tapi ada satu patung yang paling hebat, paling besarnya, paling mereka agungkan. Dia memiliki banyak dewa-dewa yang dia sembah, tapi di antara dewa-dewa itu ada satu yang paling super di mata mereka. Ini fitrah. Dan Allah Ta'ala ciptakan manusia itu di atas fitrah tauhid ini. Dasarnya mereka semuanya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Asalnya manusia di atas tauhid kepada Allah Ta'ala. Wa innahum atadhumus syaitan, wa innahum atadhumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian manusia yang diciptakan di atas fitrah yang selamat ini, di atas fitrah tauhid, yang awalnya mereka hanya beribadah kepada Allah Taala saja, fitrah ini dirusak oleh
setan. Setan yang datang kepada mereka. Setan yang memang sudah berjanji kepada Allah Taala ingin menyesatkan anak-anak Adam ini. Mereka lah yang menjadikan manusia berpaling dari beribadah kepada Allah Taala saja. Kita lihat bagaimana sejarah terjadinya kesyirikan pertama kali. 10 generasi tidak ada kesyirikan. Semua orang hidup di atas tauhid kepada Allah Taala. Mereka semuanya muwahhid. Orang yang mentauhidkan Allah Taala di atas agama yang hanif, agama yang lurus. Mengesahkan Allah Taala. Hingga akhirnya syaitan datang sedikit demi sedikit membisikkan kepada manusia, diawali dengan gulu kepada orang-orang solehnya. Akhirnya mereka bikin patung. Kemudian akhirnya patung itu pun disembah oleh manusia sehingga terjadilah kesyirikan pertama kali. Maka pada waktu Allah Taala utus Rasul yang pertama itu Nuh alaihi salatu wassalam. Wa innahum atadhumus syayatin fajtalathum an dinihim. Syaitan inilah yang merusak fitrah manusia tadi, yang awalnya mereka semuanya mentauhidkan Allah, kemudian mereka palingkan dari tauhid kepada Allah Taala tadi. Dan mereka sembah selain Allah, mereka ibadahi Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Oleh sebab itu Allah Taala utus Rasul. Agar apa? Agar Rasul ini mengingatkan mereka akan bahayanya kesyirikan tadi. Mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. An-nidharatu anisyirki, yaitu tahdzir kepada kesyirikan. Tahdzir bagi manusia dari perbuatan menyekutukan Allah Taala. Dan tahdzir ini adalah nafi. Masuk dalam kategori nafi, yaitu menafikan segala sesembahan yang disembah selain Allah Taala. Ini adalah an-nidharah anisyirki. Kemudian yang kedua, yad'u ila tauhidi. Dan ini adalah isbat, menetapkan Allah Taala saja yang berhak untuk diibadahi. Ini adalah misi kedua Rasul yang Allah Ta'ala utus. Yang pertama adalah nafi, menafikan segala macam bentuk peribadahan yang dilakukan oleh manusia kepada selain Allah. Yang kedua adalah menetapkan hanya Allah Ta'ala saja, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ini adalah isbat, dan ini merupakan rukun dari la ilaha illallah. Yang dengannya lah Allah Taala utus para Rasul tadi. Bahkan seluruh Nabi dan Rasul dakwahnya ini, misinya ini. Ani'budullah wajtanibu taghut. Mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dan menjauhi taghut. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Dan untuk itulah Allah Ta'ala utus para nabi dan rasulnya untuk mengajak kepada tauhid dan menjauhkan mereka dari berbuat kesyirikan. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau, wahai Muhammad, rasul-rasul. Tidaklah ada rasul yang kami utus sebelum engkau, wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi, melainkan kami telah wahyukan kepada rasul-rasul itu annahu la ilaha illa ana,
bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah tabaraka wa taala. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku, kepada Allah tabaraka wa taala. Ini juga merupakan ayat yang menjelaskan tentang bagaimana dakwah para rasul. Dua misi ini mengajak untuk mentauhidkan Allah dan mengingatkan akan bahayanya kesyirikan, nafi dan isbat. Nah, makanya ini juga yang didakwahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita. Ya, dalam ayat ini terdapat nafi dan isbat. Nafinya adalah la ilaha, tidak ada ilah. Ini nafi. Illa ana, ini isbat. Inilah rukun dari la ilaha illallah dan merupakan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah yang lainnya, dalam ayat yang lainnya dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'azim. Wadhkur akha 'adin, dan ingatlah kalian saudara-saudaranya Ad. Saudara-saudaranya, dan ingatlah engkau akhu Adin, yaitu saudaranya kaum Ad. Yang dimaksud di sini adalah Hud alaihissalam. Idh anzara qaumahu, ketika Nabi Hud ini dia apa? Inzar, mengingatkan kaumnya. Kaum Ad tadi bil ahqaf, di ahqaf. Ya, ahqaf ini merupakan tempat tinggalnya kaum Ad di daerah padang pasir yang berada di Yaman. Apa bentuk inzar yang disampaikan oleh Hud alaihissalatu wassalam? Wa qad khalatin nuzur min baini yadayhi wa min khalfihi, dan telah berlalu peringatan, ya, nuzur, peringatan min baini yadayhi wa min khalfihi, ya, dan telah berlalu peringatan dari para rasul. An-nuzur, ya, an-nuzur ini jamak dari nazir. Ya, nazir mufrad, nuzur jamak. Artinya telah banyak peringatan tersebut dari para rasul. Ada telah berlalu nazir. Yang dimaksud nazir di sini adalah para rasul. Min baini yadayhi, sebelum dia, wa min khalfihi, dan setelahnya, yaitu sebelum Nabi Hud dan setelah beliau alaihi salatu wassalam, yang para nabi dan rasul ini mendakwahkan mereka. Apa tugas para nabi dan rasul tadi? Alla ta'budu illallah, yaitu agar kalian tidak beribadah kecuali ibadah itu hanya kalian tujukan kepada Allah. Ayat ini juga secara gamblang, secara jelas mengabarkan kepada kita tentang dakwah dari
para nabi dan rasul, baik itu sebelum Hud ataupun setelah beliau alaihissalam. Dan ini harus kita yakini, harus kita jadikan ini akidah kita, keyakinan yang tertancap di dalam diri kita, di dalam kalbu kita, bahwasanya inilah dakwah para nabi dan rasul untuk mengajak umat mentauhidkan Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Bahkan semua nabi dan rasul banyak sekali tafsir dalilnya. Di antaranya adalah bagaimana perkataan Nuh alaihissalatu wassalam kepada kaumnya. Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullahi ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada selain Allah Tuhan bagi kalian, tidak ada ilah yang berhak diibadahi oleh kalian selain Allah. Ini perkataan Nuh alaihissalatu wassalam. Di dalamnya terdapat nafi dan isbat. Nafi, meniadakan sembahan selain Allah, dan menetapkan hanya Allah sebagai Rabb yang berhak untuk diibadahi. Begitu juga dengan Hud alaihissalam. Dia mengatakan alaihissalatu wassalam, ya Allah Ta'ala berfirman, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Apa yang disampaikan oleh Hud kepada kaumnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Nuh alaihissalatu wassalam kepada kaumnya. Qala ya qaumi, wahai kaumku, ya qaumi i'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, yang mana tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Ta'ala semata saja. Kemudian Saleh alaihissalam juga mengatakan hal ini kepada kaumnya, wa ila samuda akhahum salih. Allah Ta'ala sampaikan dan kepada kaum Samud akhahum salih, saudaranya Saleh. Yang dimaksud dengan saudara di sini bukan saudara seiman, bukan, akan tapi yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara senasab. Makanya saudara itu ada saudara seiman, ada saudara senasab. Antum punya saudara, keluarga. Apakah semuanya muslim? Belum tentu. Tapi tetap satu nasab tidak? Tetap satu nasab, masih saudara senasab. Artinya tidak melazimkan saudara senasab ini adalah saudara mentauhidkan Allah Ta'ala, beriman kepada Allah. Jadi sebagaimana apa yang kita ketahui bersama, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara dari muslim yang lainnya. Apa yang didakwakan oleh Nabi Saleh kepada kaum Samud? Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada ilah yang berhak engkau ibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Hud, Saleh dan Nuh. Tidak ada bedanya. Dan begitu juga yang disampaikan oleh Syuaib, wa ila madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madian saudaranya Syuaib, saudara senasab bukan saudara seiman. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, ibadah kepada Allah saja. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah yang berhak engkau ibadahi selainnya, selain Allah Ta'ala. Sama dengan Nabi dan Rasul sebelumnya, sama dengan Nabi dan Rasul setelahnya. Tidak ada perbedaan, sama sekali tidak ada perbedaan.
dakwah mereka satu, mengajak untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah. Makanya tadi Allah taala firmankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah aku utus setiap nabi dan rasul kepada suatu kaum, melainkan kepada setiap umat itu rasul, melainkan rasul ini dakwahnya adalah ani'budullah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ini jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'atsallahu bin nidharati an syirki wa yad'u ila tauhid. Allah taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang mana dakwahnya, misinya yang Allah taala perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, yang paling besar adalah mengingatkan manusia akan bahayanya kesyirikan dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah taala. Ini harus kita ketahui bagaimana dakwah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak keliru orang sewaktu berdakwah. Karena sekarang orang orientasi dakwahnya sudah macam-macam, beraneka ragam. Maka ikutilah manhaj dakwah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau dakwahkan. Dan ini akan diketahui apabila kita mempelajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya rasa ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan yang penuh barokah ini. Apa yang benar datang dari Allah tabaraka wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan dan dari syaitan. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Arsyil Azim bi asmail husna wa sifatil ulya, agar Allah tabaraka wa taala catat pertemuan kita ini dalam catatan amal kebaikan kita yang nantinya akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah taala senantiasa berikan kepada kita rezeki berupa ilmu dan amal, dan Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan untuk dapat berada tegar di atas agama Islam dan mengikuti sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.